Oke, sekarang kita masuk ke Tableau Predictive Analytics Pak Ustaz ya. Oke, saya masuk ke Tableau Predictive Analytics ya. Nah, di Tableau ini saya sebetulnya meskipun Tableau ini sebagai BI tools ya, Business Intelligence tools yang lebih kuat pada penyajian informasi, dashboard ya, tapi ada sebagian fitur yang memungkinkan kita melakukan predictive analytics gitu ya. Meskipun di sini sangat terbatas. Nah, tapi paling tidak di sini kita sedikit kenalan dengan predictive analytics atau data mining nanti di sini ya, Bung Solin ya, yang bisa kita gunakan di dalam dan dari sekian peran data mining mana saja yang nanti bisa kita support dengan menggunakan Tableau gitu ya. Meskipun nanti kalau Bapak Ibu pengen lebih dalam di data mining, sebenarnya nanti ada tools khusus ya, data science platform namanya, yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk lebih advance. Misalkan kayak Nine gitu ya, atau Rapid Miner itu yang biasanya kita gunakan. Nah, predictive analytics salah satu metodenya menggunakan data mining di mana atau kita mungkin lebih kenal dengan istilah kayak big data gitu ya kalau sekarang-sekarang itu ya. Banyak jargon-jargon yang baru ya yang sebetulnya metodenya itu sebetulnya sama gitu ya. New jargon, old method, metodenya sama. Metodenya kita menggunakan teknik data mining gitu ya. Nah, data mining ini merupakan disiplin untuk pelajari atau menemukan pola ya, untuk menemukan pola dari suatu data. Pola bisa bisa berupa pola, aturan, formula atau rumus gitu ya, yang kita dapatkan dari suatu data gitu ya. Nah, cara kita mendapatkan insight-nya bagaimana? Ada data yang kita gunakan, nanti di sini diolah menggunakan ada formula atau algoritma yang sudah ada gitu ya. Nah, ini merupakan statistik inferensial. Gitu. Jadi sudah ada rumus atau fungsi yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan suatu insight gitu ya. Sehingga nanti hasil dari algoritma yang kita terapkan ke data ini menghasilkan pengetahuan gitu ya. Nah, ini jargon-jargon lain ya yang berkaitan dengan data mining ya, predictive analytics, data science gitu ya. Sebetulnya ini mengacu ke tekniknya itu ya sama menggunakan data mining. Nah, di data mining ini Bu Solian atau data science ini ada beberapa hal yang berkaitan ya, misalnya. Di antaranya adalah ada knowledge di sisi matematika, ada statistik, probabilitas gitu ya. Ada AI, artificial intelligence yang diambil misalkan machine learning, algoritma-algoritma yang memang cara pembelajaran itu lebih pendekatannya kayak gaya kerja manusia gitu ya. Cara kerja otak manusia gitu ya. Jadi heuristik gitu ya modelnya ya. Pattern recognition, machine learning, ada juga data mining, test mining ya misalnya. Kemudian bidang penerapannya nanti sesuai dengan organisasi kita ada di bidang apa gitu ya. Nah, peran-peran di data mining Mas Solian ini juga nanti berkaitan nanti dengan posisi di business intelligence atau Tableau ini ada di mana gitu ya. Jadi kalau kita lihat peran-perannya misalnya di bawah ini merupakan data engineer, peran dia yang menyiapkan datanya gitu ya, dia melakukan pre-processing, integration gitu ya, yang kita ambil dari berbagai macam data source, bisa file gitu ya, bisa juga web dokumen dan sebagainya. Kemudian data science itu yang melakukan pengolahan data di level data mining atau data science, dia melakukan eksplorasi, melakukan discovery gitu ya. Mengolah data menjadi insight, kemudian nanti untuk penyajiannya kita gunakan Tableau ini data presentation gitu ya, visualisasi data gitu ya. Yang kita visualkan itu nanti tidak hanya diolah dari informasi descriptive analytics, tapi bisa juga kita gunakan untuk lebih kaya nanti hasil dari predictive analytics, dari hasil data mining gitu ya, dari hasil predictive analytics lah gitu ya. Misalkan kita mempredik, memforecast, kita sajikan nanti statistiknya dalam dashboard. Itu yang sebut yang kita kenali kemarin ada 5 rule umum dalam pengembangan dashboard kan. Yang terakhir itu adalah kita utamakan personalisasi daripada customisasi gitu ya. Nanti customisasinya ini kalau misalkan kita pengen lebih advance, ya kita gunakan, kita ambil data dari hasil data mine ini, kita sajikan dalam dashboard informasinya. Nah, nanti yang mana hasil dari presentasi ini lebih kaya ya, informasinya lengkap, insight atau knowledge-nya juga lengkap, lebih komprehensif dan lebih advance. Kemudian nanti para tim pengambil keputusan ini akan lebih tepat gitu ya mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan gitu ya di organisasi. Oke, ini contoh datanya misalnya data dari data mahasiswa ini kita bisa lihat, kita bisa memprofiling untuk lebih advance siapa saja mahasiswa, karakteristik mahasiswa yang seperti apa, yang cepat waktu, yang terlambat seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat dengan pola seperti ini salah satu bentuk polanya adalah decision tree gitu ya. Saya olah data mahasiswa ini dengan decision tree keluar polanya seperti ini. Yang profil yang terlambat itu ya ini, ada yang seperti ini, IPK-nya kurang dari 2, IPK seperempatnya gitu ya. Kemudian sambil kerja, yang terlambat juga yang seperti ini, yang terlambat seperti ini. Jadi ada rule if then gitu ya. Yang mana ini yang biasanya kita masukkan ke dalam satu sistem menjadi alur logiknya gitu ya. Kita bisa memprediksi mahasiswa itu nanti di sistem akademik apa namanya ngasih warning nanti ke mahasiswa apakah mahasiswa ini akan terlambat atau enggak gitu ya. Jadi sistem cerdas gitu ya. Nah, ada juga misalkan pola transosiasi seperti ini. Dari data transaksi kita bisa melihat asosiasinya. Ini kan daftar transaksi ya. Orang pertama beli gula, beli kopi gitu ya dan seterusnya. Spray gas, sabun, beli dan seterusnya. Yang kedua nanti
gulanya enggak, kopinya beli dan seterusnya. Dari sini kita bisa lihat pola asosiasinya, ternyata ada satu produk ke produk yang lain itu confidence-nya 1 gitu ya. Itu berarti pasti gitu ya, ketika orang beli barang satu pasti beli yang lain gitu ya. Nah, nanti ini bisa dijadikan sebagai referensi kita, misalkan kita mau bikin produk banding gitu ya. Kita ada promo banding produk yang tadi confidence-nya 1, ini kita jadikan satu paket. Di Taspen saya gunakan ini untuk menganalisis layanan, apa namanya, asuransi ya. Banyak banyak produk asuransi yang ditawarkan di Taspen itu. Kita lihat confidential-nya ada 2 produk yang sangat dekat keterkaitannya dan ini bisa kita jadikan bundling untuk produk asuransi tertentu gitu ya, di mana kita bisa tawarkan sekaligus paket ini gitu ya. Nah, ini yang diterapkan di beberapa perusahaan besar kayak di Amazon misalkan ya. Kalau misalkan kita lihat, mungkin Bapak Ibu pernah cari buku, terus coba beli salah satu buku, klik gitu ya. Misalkan saya cari buku Tableau ya, saya pilih Tableau, nanti di bawahnya muncul, kita disarankan, kita diberikan informasi bahwa orang yang membeli buku Tableau juga membeli buku ada data manajemen gitu ya, ada data engineering dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi yang awalnya kita nggak kepikiran beli, ini bisa jadi tertarik gitu ya untuk membeli paket sekalian buku yang ditawarkan gitu ya. Nah, ini yang mengubah dengan adanya insight seperti ini, kita bisa mengubah awalnya stupid application cuman bisa read, read, update, delete menjadi smart application. Kita bisa profiling, kita bisa memprediksi kelulusan mahasiswa. Kalau di KPK itu kita bisa memprediksi mana yang bakal jadi tersangka, mana yang tidak gitu ya. Jadi bisa lebih advance gitu ya. Misalnya di aplikasi ini bisa memprediksi. Nah, kalau sekarang kan di Revolusi Industri 4.0 ini lebih ke pengolahan data ya misalnya ya. Pengolahan data itu tetap pada akhirnya adalah semua revolusi industri ini mulai munculnya mesin uap, munculnya listrik gitu ya, internet, web 2.0 dan seterusnya. Ini targetnya adalah semakin efisien gitu ya. Makin cepat dan makin murah gitu ya. Nah, yang mengolah data juga sama ya misalnya. Kalau di bisnis itu organisasi kita awalnya random gitu ya, nawarin produk ke setiap orang gitu ya. Ini produk ini kita tawarkan semuanya gitu ya. Padahal kalau misalkan kita lihat dari polanya, datanya saya olah, ternyata profil tertentu saja yang membeli produk ini. Jadi kita bisa sasar profil-profil peserta yang profil-profil nasabah yang memang sesuai dengan kriteria tersebut gitu. Jadi lebih tepat sasaran. Akhirnya kan jadi efisien ya. Tepat sasaran, efisien gitu ya. Efektif dan efisien. Nah, banyak perusahaan yang pengolahan data tadi ya, maksudnya ada Uber, Google, dan sebagainya, mereka mengolah data itu untuk menjadikan insight yang lebih bermanfaat di perusahaan ya. Oke, ini perannya tadi. Kemudian, nah, bagaimana teknik di data science atau data mining ini kita gunakan? Kenapa tadi saya sebut bahwa di banyak jargon yang muncul, tapi metodenya sebetulnya sama gitu. Metodenya lama gitu ya. Metode ini nggak pernah berubah misalnya dalam data science itu ya, atau data mining itu. Itu pasti kalau nggak kita estimasi, kita forecast, kita klasifikasi, clustering, atau kita lihat asosiasinya. Pasti nggak akan keluar 5 ini gitu ya, estimasi. Datanya apapun pasti akan kembali ke 5 peran di data mining ini gitu ya. Nah, dari 5 peran ini nanti kita bisa lakukan ya, ini untuk pengantar saja di data mining kita di table ini ada 3 ya, ada 3 yang bisa kita lakukan meskipun masih terbatas gitu ya. Kita bisa melihat trennya gitu ya atau estimasinya. Kita bisa melakukan forecasting di Tableau, kita juga bisa melakukan clustering di dalam Tableau gitu ya. Asosiasi ada, tapi kita perlu buat formulasi khusus ya, ada core gitu. Kita bikin calculated field namanya dengan menggunakan function core gitu ya. Nah, cuma di sini kita belum bisa compare gitu ya. Kita lihat ciri-ciri data yang seperti apa yang bisa kita gunakan untuk mengestimasi, memforecast, mengklasifikasi dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau di data science ini Mas Nolian, kita bisa lihat dari sisi karakteristik datanya. Kalau misalkan kita punya data numerik semua seperti ini, misalkan data riwayat pembelian pizza gitu ya. Ada customer 1, jumlah pesanannya berapa, traffic rate-nya sampai ke tujuan berapa, jarak ke tujuannya berapa kilometer. Begitu selesai pizzanya sampai ke tujuan, pakai counter gitu ya, dipakai stopwatch, dihitung selesai 16 menit gitu ya. Terus sampai ada 1000 rekon data gitu ya. Nah, untuk pesanan yang ke 1001, saya lakukan estimasi gitu ya. Saya lakukan estimasi, prediksi berarti kan yang perkiraan waktu tempuhnya berapa gitu ya. Nah, untuk mendapatkan waktu tempuh, berarti kan ini harus ada rumusnya ya. Nah, salah satu output dari bentuk estimasi ini adalah kalau kita gunakan misalkan metodenya linear regression, kita punya rumus seperti ini gitu ya. Rumusnya apa? Ternyata dari data 1000 record ini saya olah dengan algoritma linear regression, keluar rumusnya 0,48 dikali jumlah pesanan ditambah 0,23 dikali traffic light ditambah 0,5 dikali jarak gitu ya. Ini rumus untuk menghitung waktu tempuh. Jadi ketika nanti ada pesanan baru, saya cukup hitung ini saja 0,48 dikali P, pesanannya berapa, misalkan 3 dikali 3, kemudian ditambah 0,23 dikali TL dan seterusnya. Sehingga
Begitu ada pesanan baru, saya bisa menginformasikan kepada nasabah kita, "Bapak Ibu sekalian, untuk pelanggan untuk pesanan seperti ini, Bapak Ibu akan terima dalam waktu sekian menit," gitu ya, nanti berdasarkan estimasi seperti ini. Jadi karakteristiknya di estimasi itu kalau misalkan semuanya numerik, ada satu targetnya ini merupakan numerik gitu ya, targetnya juga numerik. Nah, output itu Bos sekalian tadi ya, insight-nya ini dari data mining ini bisa ada 5 gitu ya. Apakah yang keluar itu nanti bisa berupa rumus, bisa tree atau rule ya, atau nanti hasil asosiasi sama cluster gitu ya. Nah, kemudian ada juga karakteristik data seperti ini. Kita punya data semuanya numerik, kemudian ada satu label itu, satu atribut itu dia time series gitu ya, ada tanggalnya. Tanggal itu bisa nanti harian, bulanan, mingguan, atau misalkan tahunan gitu ya. Yang penting di sini nanti ada tanggalnya. Nah, kalau misalnya kita punya data seperti ini kita bisa lakukan forecasting. Misalkan harga saham gitu ya, tanggal 20 kira-kira berapa harga close-nya gitu ya. Nah, ini kita lakukan forecast. Misalkan algoritmanya ada neural network, ada sama kayak estimasi tadi ya, linear regression, ada juga misalkan ARIMA dan seterusnya. Nah, yang ketiga itu kalau datanya seperti ini. Kalau tadi kan numerik semua ya, kalau misalkan datanya seperti ini, ada numeriknya, ada juga string atau nominalnya seperti ini ya, asal sekolah, laki-laki atau perempuan itu kan nominal ya, yang nggak bisa kita kali kurang lebih atau string ya di sini ya. Nah, tapi ada satu atribut di sini yang berupa nominal ya, Bu ya. Misalkan kalau data mahasiswa ini apakah dia lulus atau tidak. Kalau misalkan di LHKPN itu ada yang kita kombinasikan antara data LHKPN dengan data terkait koruptornya gitu ya, mana yang sudah jadi tersangka, mana yang tidak gitu ya kan. Berarti kan koruptor bukan gitu ya. Kita punya label seperti itu nanti bisa kita lakukan klasifikasi gitu. Jadi prediksinya nanti saya gunakan misalkan algoritma C4.5, saya terapkan ke sini keluar pola pengetahuan seperti ini gitu ya. Apakah mahasiswa ini akan lulus Pak Foto atau enggak gitu ya. Kalau misalkan data korupsi tadi, apakah profil ASN ini koruptor atau bukan gitu ya. Itu arahnya nanti ke sana. Nah, ini bisa digunakan juga untuk sentiment analisis. Sosial media, Twitter, negatif, positif gitu. Kita nggak bisa otomatis melakukan labeling gitu ya kepada data-data tweetan itu gitu ya, selama kita belum tahu ada apa saja yang mengindikasikan ini positif atau negatif gitu ya. Setelah nanti datanya ada, baru bisa kita predik kata-kata ini apakah positif atau negatif gitu. Yang keempat ini clustering. Clustering. Clustering ini kalau kita punya datanya semuanya numerik, tujuannya apa? Clustering ini kita pengen tahu dari sekian data banyak data ini, kira-kira ini akan terbentuk menjadi berapa kelompok gitu ya. Dan kelompok ini dalam kepala kita sebetulnya sudah terbayang. Oh, ini kira-kira akan menjadi kelompok kalau misalkan data pendudukan gitu ya. Ada clustering kemiskinan gitu ya. Kalau misalkan dalam kepala kita ini di cluster, akan kebayang gitu. Oh, ini berarti bisa saja menjadi cluster kelompok prasejahtera, kelompok sejahtera, atau mungkin sejahtera banget dan seterusnya gitu ya, yang kita bisa kelompokkan gitu ya. Nah, ini merupakan cluster gitu ya. Misalkan kita gunakan untuk mengcluster profil nasabah kita, pelanggan kita, mana saja yang misalkan nasabah yang loyal, atau misalkan berdasarkan pada kebutuhan saja dan seterusnya gitu ya. Nanti bisa dilihat dari clustering. Nah, yang terakhir ini pola asosiasi ya. Asosiasi datanya seperti ini, transaksi ya, bisa 1010 itu kalau di data mining, di data mining biasanya kita sebut dengan binominal gitu ya. Transaksi ini bisa 1010 atau transaksi ini ya berupa angka ya, berupa numerik semuanya gitu ya. Nah, kita gunakan FP Growth misalkan keluar pola seperti ini gitu ya. Jadi mana yang confidence dan seterusnya gitu.